Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita jumpa lagi dalam doa pagi online. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk hari yang baru dan hidup yang Tuhan karuniakan pagi ini. Kami ingin menjalaninya hari ini dengan tuntunan dan bimbingan firman Tuhan. Karena itu kami akan buka Alkitab, mau membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mendapatkan apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa dalam Kristus. Kami menaikkan doa syukur dan pengharapan ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini diambil dari surat Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepadanya? Barang siapa yang mengasihi Dia, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jikalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini, dan tema kita adalah kekayaan rohaniat. Saudara-saudara, ada cerita tentang
seorang bangsawan yang sedang berjalan-jalan di sebuah desa. Ia berjalan-jalan di desa tanpa mengenakan pakaian kebangsawanannya. Ia berjalan tanpa pengawal-pengawalnya. Tetapi ketika itu tiba-tiba turun hujan yang lebat. Maka ia mampir ke sebuah pondok yang kecil dan ia mengetuk pintunya, lalu seorang ibu dengan muka yang tidak ramah keluar dan menemuinya. Lalu saudara-saudara, bangsawan itu meminjam payung. Dan ibu yang tidak ramah itu memberikan sebuah payung yang sudah jelek, yang bolong di sana sini. Besoknya sang bangsawan kembali ke rumah itu dengan membawa beberapa hadiah untuk mengembalikan payung itu. Kali ini dia datang dengan pakaian yang mewah, baju indah, dan dengan pengawalan. Saudara-saudara, si ibu yang kemarin ini meminjamkan payung itu yang jelek itu berkata, "Coba kalau aku tahu dia seorang bangsawan, aku akan memberikan payung yang terbaik yang aku miliki dan tentunya aku mendapatkan hadiah yang lebih banyak." Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara perilaku orang yang disebut memandang muka. Memandang muka berarti bersikap pilih kasih, membeda-bedakan, diskriminatif. Apabila seorang melihatnya sebagai orang hebat, maka diperlakukan dengan penuh hormat. Sebaliknya untuk orang-orang yang tidak berharta atau rakyat jelata, seringkali ia memandang dengan sebelah mata dan memperlakukannya sewenang-wenang. Saudara-saudara, itulah sebenarnya kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, bahkan juga di dalam kehidupan bergereja. Yakobus mengatakan, "Janganlah iman kamu itu amalkan dengan memandang muka." Saudara-saudara, padahal Tuhan ketika Dia memberikan berkat, Dia tidak membeda-bedakan. Semua orang diperlakukan dengan penuh kasih. Seperti Yesus, Yesus mau bergaul dengan siapapun, tidak memilih-milih orang. Saudara-saudara, Rasul Yakobus mengatakan perilaku memandang muka itu disebut juga favoritisme, yaitu tindakan yang membeda-bedakan orang dan menghakimi orang dengan pikiran jahat. Nilai seseorang dinilainya bukan karena ia manusia, tetapi karena apa yang dimilikinya, bagaimana penampilannya, bagaimana status ekonominya. Dan itulah seringkali terjadi dalam hidup kita, juga dalam hidup berjemaat. Saudara-saudara, Yakobus mengingatkan bahwa sikap memandang muka itu adalah perbuatan dosa. Itulah yang tidak dikehendaki Allah. Apalagi bagi orang-orang yang mengenal kasih Allah. Umat Tuhan diminta untuk menaati hukum Allah dengan baik. Ketaatan itu, saudara-saudara, bukan separuh-separuh. Ketaatan itu kepada Tuhan dilakukan dengan utuh. Tuhan tidak menghendaki sikap memandang muka itu ada di dalam hidup orang-orang dalam jemaat. Dia menghendaki umatnya memperlakukan sesamanya sebagai ciptaan Allah yang berharga. Memperlakukan seseorang berdasarkan kekayaan dan kepemilikan itu tindakan yang merendahkan sesama. Orang itu, saudara-saudara, justru tidak melakukan kehendak
Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yakobus memang mengingatkan, sikap memandang muka adalah sikap yang tidak Kristiani, jauh dari kekayaan rohani. Sikap memandang muka mungkin biasa dalam hidup masyarakat umum, tetapi umat Tuhan dalam persekutuan harusnya lah tidak demikian. Gereja harusnya menjaga diri untuk tidak dicemarkan oleh kebiasaan dunia yang buruk. Sikap membedakan muka memang sering juga terjadi ditemui di dalam gereja. Dan itu menghasilkan orang-orang menjadi penjilat. Sikap memandang muka itu, saudara-saudara, sekalipun biasa dalam hidup manusia secara umum, tetapi dalam hidup orang bersekutu, orang hidup dalam umat Allah tidaklah demikian. Sebab saudara-saudara, Allah menghargai setiap orang bukan dengan nilai-nilai kekayaan dan kedudukan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara khawatir penilaian orang lain kepada Anda, maka saudara akan menjadi orang-orang yang memperlakukan orang lain dengan penilaian yang sama, yang menilai orang dari kekayaan dan kedudukan. Itu seringkali juga terjadi dalam hidup orang-orang di gereja. Maaf, itulah kenyataan yang ada. Rasul Yakobus mengingatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Allah, untuk tidak bersikap berat sebelah, memandang muka. Sebab Rasul Yakobus mengingatkan Allah sendiri memperlakukan umatnya tanpa memandang muka. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang memiliki kekayaan rohani seperti itu, biarlah hidup kita mencerminkan kasih Allah. Tidak menilai orang dari kekayaan atau dengan nilai-nilai duniawi, tapi dengan nilai dari kasih Allah, sehingga kita memiliki kekayaan rohani yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sikap memandang muka saudara-saudara adalah sikap yang tidak dikehendaki Allah. Kita diminta oleh Allah dalam hidup, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, kita makin memiliki hubungan yang baik dengan saling menghargai. Sebagai tanda kita memiliki kekayaan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Kristus, dalam dunia ini orang seringkali menilai sesamanya berdasarkan nilai-nilai yang tidak baik. Orang hanya dipandang dari kekayaannya dan kedudukannya, sehingga orang-orang lemah, orang miskin tidaklah diperhatikan, malah mendapatkan penghakiman yang buruk. Firman Tuhan dari surat Yakobus mengingatkan supaya kami tidak memandang muka, sebab semua orang adalah ciptaan Allah yang dihargai oleh Allah. Sebagai orang-orang yang mengenal hukum Allah, perintah Allah, maka salah satu kekayaan rohani yang harus kami tunjukkan adalah ketika kami sungguh menghargai sesama kami tanpa memandang muka. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali terjebak dalam sikap-sikap yang buruk terhadap sesama. Kiranya Tuhan memampukan kami hadir di tengah hidup bersama-sama orang lain dengan saling menghargai. Terima kasih Bapa dalam Kristus untuk apa yang boleh kami dengar, dan mampukan kami untuk menyatakannya dalam hidup kami hari ke hari, sehingga kekayaan rohani yang dari Tuhan
boleh menjadi nyata. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.